Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil huda, taat hebat juara. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini bertemu kembali ya di tema yang ke-8 ya. Ternyata sudah tema 8, yaitu bumiku. Di subtema 1 mata pelajaran IPS ya di KD 3.1. Kita akan belajar apa? Yuk dilanjutkan. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mengetahui karakteristik geografis negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya akan dibahas karakteristik negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Jadi kalian nanti bisa lihat ya di buku paket Erlangga ya di tema yang ke-8. Ya, kita lanjutkan. Malaysia. Malaysia adalah negara federal yang terdiri atas 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Negara Malaysia memiliki luas 329.847 km persegi. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan pusat pemerintahan federal adalah Kota Putrajaya. Negara ini dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan ke dalam 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terdiri atas 11 negara bagian dan 2 wilayah persekutuan. Malaysia Timur terdiri atas 2 negara bagian dan 1 wilayah persekutuan. Wilayah Malaysia Barat berbatasan dengan Thailand, Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, dan Indonesia. Malaysia Timur berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kalimantan, Laut Sulu, dan Laut Natuna. Sebagian besar wilayah Malaysia Barat berupa pegunungan yang memanjang dari arah utara ke selatan. Keadaan alam di Malaysia Timur beragam, antara lain terdiri atas rawa-rawa, pantai, perbukitan, hutan tropis, dan dinominasi pegunungan. Nah, Malaysia merupakan negara penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Komoditas agrikultur utama yang dihasilkan oleh Malaysia antara lain minyak sawit, karet, kakao, beras, dan kayu. Itu ya negara Malaysia. Kita lanjutkan. Ya, negara Vietnam. Letak negara Vietnam berbatasan dengan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Laos, dan Kamboja. Bentang alam Vietnam berupa pegunungan di barat laut dengan puncak tertinggi adalah Gunung Phan Xipang. Gunung tersebut memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Di bagian utara Vietnam terdapat dataran tinggi yang sangat luas dan disebut Tanah Tinggi Tonkin yang dilalui oleh Sungai Merah. Tanah Tinggi Tonkin terletak di delta Sungai Merah. Di bagian tenggara Vietnam terdapat pegunungan Annam yang terletak sejajar dengan pesisir Vietnam. Di sebelah selatan Vietnam terdapat delta Sungai Mekong. Ya, di samping itu gambaran dari negara Vietnam, bisa dilihat ya di buku Erlangga kalian masing-masing. Selanjutnya adalah negara Singapura. Wilayah Singapura terletak di kawasan Asia Tenggara, berbatasan dengan Selat Johor, Kepulauan Riau, Laut Tiongkok Selatan, dan Selat Malaka. Wilayah Singapura terdiri atas 1 pulau utama dan 63 pulau kecil, antara lain Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, Pulau Ubin, dan Pulau Air Cawan. Hampir seluruh wilayah Singapura adalah dataran rendah yang rata.
Selebihnya tanah bergelombang dengan beberapa bukit di sebelah barat daya, antara lain Bukit Mandai dengan ketinggian 422 mdpl dan Bukit Timah dengan ketinggian 581 mdpl. Selain itu, wilayah Singapura juga dilalui oleh Sungai Kranji. Sebelum pembangunan dilakukan, wilayah Singapura berupa hutan lebat. Kini pengembangan kota dilakukan bahkan hingga rawa-rawa sekitar pantai, ya bahkan sering disebut dengan negara kota. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah belajar ini, apa yang bisa kita ambil? Di Quran Surat Al-A'raf ayat 96, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Keistimewaan suatu negeri bergantung pada keimanan dan ketakwaan penduduknya. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi kepada negeri tersebut. Begitupun dengan manusia, keistimewaan manusia bergantung pada keimanan dan ketakwaannya. Jika mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan keberkahan kepadanya. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.